Pagi semuanya, balik lagi di RM Tour bersama saya Randy guys ya. Oke, hari ini saya membahas mengenai topik yang penting, yaitu ini sangat sering ditanyakan oleh berbagai peserta guys ya. Yaitu ada dua topik yang penting. Pertama adalah apa sih perbedaan antara visa Australia dan visa Amerika, terutama pada bagian hasil keputusan gitu guys ya. Jadi hasil keputusannya seperti apa gitu ya. Nah yang kedua adalah berapa lama sih visa Amerika atau visa Australia itu berlaku gitu guys ya. Dua hal itu sangat penting sih, itu sangat sering ditanyain ya. Nah, kita bahas dulu dari yang pertama gitu ya, mengenai keputusan ya. Seperti kita ketahui, kalau misalnya visa Amerika itu dilakukan interview gitu guys ya. Jadi interview, datang ke embassy Amerika, ada dua embassy, pertama di Jakarta dan kedua di Surabaya ya guys ya. Di luar itu tidak ada lagi embassy di Indonesia yang lainnya gitu guys ya. Di daerah manapun nggak ada lagi gitu ya. Oke, hasil keputusan itu langsung di tempat gitu ya. Pada saat interview langsung di tempat, itu berupa hasilnya bisa kertas putih approve, kertas pink kurang beruntung, dan terakhir kertas kuning disuruh nunggu atau melengkapi data gitu guys ya. Nah, kalau misalnya visa Amerika itu hasil keputusan by interview gitu guys ya. Kalau misalnya visa Australia gitu ya, visa Australia itu hasil keputusan melalui email. Jadi tanpa interview, tanpa perlu datang ke embassy Australia guys ya. Hasilnya berupa email. Nah, perbedaannya itu kalau misalnya visa Amerika, kalau misalnya kalian sudah approve gitu ya, kalau sudah approve untuk ambil visanya itu bisa dua, antara datang langsung ke VFS Global yang ada di Jakarta ataupun Surabaya, ataupun kalian bisa kirim atau delivery option. Nanti tinggal isi di email kalian, tinggal isi alamat, nama penerima segala macam, nanti bayar ke embassy, udah selesai tinggal kirim gitu guys ya. Kalau misalnya hasil keputusan di visa Australia gitu guys ya, itu kan berdasarkan email. Nanti visanya pun ada di email. Jadi nanti visanya granted atau enggaknya nanti di email, nanti visanya langsung ada di email, tinggal print gitu guys ya. Kalau misalnya visa Amerika kan nanti harus dicetak ya guys ya, di paspor kalian gitu ya. Maka dari itu paspor kalian nanti kalau misalnya approve di Amerika gitu ya, visa Amerika, nanti itu ditahan dulu tuh sekitar normalnya 3-4 hari. Itu bisa lebih bisa kurang gitu guys ya, untuk cetak visa ya. Kalau misalnya visa Aussie itu nggak ada yang ditahan apapun, tinggal cetak visanya sendiri gitu guys ya, nanti berupa printan di email gitu guys ya. Itu lengkap ya jawabannya nomor 1. Oke, pertanyaan nomor 2 mengenai berapa lama sih umur atau berlakunya visa Amerika dan visa Australia. Kita bahas satu persatu dulu. Pertama, mengenai visa Amerika. Visa Amerika itu berlaku itu fix semuanya, nggak ada yang beda-beda gitu guys ya. Ini khusus visa turis ya, visa turis ya guys ya. Jadi B1 atau B2. Kalau misalnya yang visa Australia itu khusus visa turis sub 600 gitu guys ya. Di luar itu tentu berbeda ya peraturannya ya. Ini mengenai turis. Pertama, kalau misalnya visa turis di Amerika itu berlaku fix 5 tahun gitu guys ya. Jadi nggak ada yang beda sama sekali, fix 5 tahun. Nah, masa kalian stay di sana itu maksimal 6 bulan. Di atas itu nanti dihitung namanya bukan expired, sorry, namanya itu overstay gitu guys ya. Jadi kalian sudah overstay di sana, jadi itu ibaratnya ya sudah melanggar aturan di sana gitu guys ya. Jadi masa berlakunya visa Amerika itu jelas 5 tahun fix, dan masa overstay kalian itu 6 bulan gitu guys ya. Nah, ini jenis visanya multiple entry. Jadi kalian maksudnya bukan single entry ya. Jadi multiple entry itu artinya kalian bisa keluar masuk itu beberapa kali gitu guys ya, tanpa melakukan pembuatan visa lagi gitu guys ya. Jadi selama 5 tahun kalian bebas mau keluar masuk itu bebas gitu guys ya. Maksudnya dalam arti kalian liburan gitu ya, berapa kali gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya visa Australia gitu ya, visa Australia itu masa berlakunya itu 3 tahun umurnya biasanya gitu guys ya. Dan itu maksimal kalian stay di sana itu sekitar 3 bulan gitu guys ya. Jadi kalau misalnya itu kalian multiple entry berkali-kali bisa maksimal kedatangan 3 bulan gitu ya guys ya. Jadi clear semua ya gitu ya. Nah, sering kadang baik yang bertanya kayak gini, Korani kalau misalnya kayak gitu berarti saya taktiknya kayak gini deh. Nanti saya 5 bulan di Amerika, nanti habis itu pulang, nanti bulan berikutnya ataupun berapa bulan lagi nanti langsung ke sana lagi 5 bulan lagi gitu, boleh atau enggak kok gitu ya. Malah ada yang lebih ekstrim lagi, ada yang nanya kayak gini, kok gue mau buat nih visa Amerika sama Australia, nanti taktiknya gue kayak gini nih, kau dengerin dulu nih. Dia bilang masuknya 5 bulan di Amerika, terus nanti pulang langsung ke Aussie dulu nih. Ke Aussie nanti hampir 3 bulan, terus balik lagi nih. Terus nanti ke Amerika lagi, nanti 5 bulan lagi, balik lagi ke Aussie lagi selama kurang lebih 3 bulan kayak gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya dalam segi peraturan itu boleh-boleh aja, mau kalian kayak gitu pun no problem gitu ya. Cuma dari
segi etika gitu guys ya. Jadi maksudnya penilaian dari imigrasi sana, misalnya imigrasi Amerika ataupun imigrasi Australia gitu ya, mereka pasti bertanya, pasti 100% bakal bertanya, ini lu ngapain ke Amerika 5 bulan lebih gitu ya, terus balik lagi, terus 5 bulan lagi balik lagi gitu ya, itu fungsinya untuk apa? Lu kerja ya gitu, pasti ditanya seperti itu. Jadi kita kalau misalnya mau buat planning gitu ya, harus maksudnya harus kita pikir dulu nih jangka panjangnya itu seperti apa gitu guys ya. Nah terus misalnya di Aussie pasti nanti ditanya juga nih, oh lu dari Amerika nih hampir 6 bulan, terus lu ke Aussie lagi nih hampir 3 bulan, terus lu balik lagi ke sini gitu, itu pasti mau kerja gitu ya, pasti lagi kerja gitu ya. Nah kayak gitu-gitu kan jadi memicu pertanyaan gitu guys ya. Jadi normalnya itu visa turis itu berlaku 6 bulan, memang maksimal overstay itu 6 bulan di Amerika, tapi normalnya itu kalian maksimal 1 bulan lah atau 3 minggu gitu guys ya, karena kan biaya akomodasi di sana mahal gitu ya. Berbeda dengan kalian misalnya kalau ke negara ASEAN, misalnya ke Thailand, Malaysia, Singapura gitu ya, itu ya boleh lah sebulan lebih boleh, karena memang biaya akomodasinya nggak gitu semahal waktu kalian ke Amerika ataupun Australia gitu guys ya. Jadi menurutku ya pikirkan secara matang dulu, maksudnya gitu, jangan kelihatannya gampang gitu guys ya, nggak segampang itu maksudnya seperti itu ya. Oke, sekian dulu video kali ini ya, semoga membantu kalian semua ya guys ya. Oke, tetap semangat selalu ya, meskipun kalian ditolak gitu ya, tetap kalian semangat, itu bisa apply lagi gitu ya. Dan untuk yang sudah apply dan berhasil, itu congratulations untuk kalian ya. Oke, see you on the next video, dadah guys.